Alah, ngapalah pakai arsitek. Pakai arsitek tuh buang duit. Sedap nampak kopi itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Masya Allah. Bro. Sehat, bro? Alhamdulillah. Masya Allah. Lama tak jumpa ya? Itulah ente yang kayak sibuk nih bro. Betul. Atau saya yang sibuk nih bro. Terakhir kita jumpa tuh 2 menit yang lalu. Iya, di depan itu kan. Briefing. Briefing. Gimana nih bro? Sibuk apa nih sekarang? Sibukan masih di desain bangunan rumah. Terus pengawasan pekerjaan juga. Pengerjaan bangunan ya? Pekerjaan bangunan, pekerjaan apa yang bisa dikerjakan lah sekarang. Banyak. Ya enggak sih, maksudnya bangunan aja sih. Banyak can ente nih Wak ya? Banyak sih enggak, kata orang Melayu bilang yang penting ada ya. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Bro, ada isu yang kayaknya asik buat kita bicarakan kali ini nih. Apa tuh? Ya, ini sengaja saya panggil ente nih supaya kita bisa bahas nih ini masalah lebih dalam. Gini, menurut data yang saya temukan di Google nih, ternyata tuh Gen Z, ya nih, Gen Z itu mengalami kesulitan dalam membeli properti. Ya. Jadi mereka itu banyak faktor mereka terkendala untuk mendapatkan properti. Nah, di antaranya tuh yang pertama nih ya, kesenjangan harga properti dan pendapatan, kemudian biaya hidupnya meningkat, kemudian ada beban utang juga, perubahan gaya hidup, kemudian juga persyaratan KPR yang ketat. Ini kadang juga menjadi pertimbangan Gen Z ya, dan juga kurangnya prioritas dan pekerjaan tidak tetap. Nah, ini alasan-alasan nih bro, kenapa Gen Z sekarang ini sulit mendapat rumah dan terutama ada juga satu ulasan yang pernah aneh baca nih ya. Ternyata rasio pendapatan Gen Z atau kaum menengah ya, kaum menengah lah kita bahas ya, kaum menengah saat ini tuh tidak berbanding lurus dengan naiknya harga jual properti. Nah, ini terkadang nih membuat middle class itu sulit untuk mengakses rumah baru. Solusinya mereka sekarang shifting ke membeli tanah ya, membeli lahan, kemudian mereka mencoba untuk membangun sendiri. Nah, tapi di sana nih mereka melahirkan masalah baru lagi nih kadang nih. Ya, masalahnya itu kadang FOMO pengen bangun rumah, gitu kan? FOMO pengen bangun rumah, tapi keterbatasan ilmu, uang ada, tapi keterbatasan ilmu gitu. Ilmunya maksudnya ilmu untuk perencanaan rumah, ilmu pengawasan, gitu kan, ilmu juga memilah-milah material konstruksi. Nah, ini kan nggak segampang itu ya. Kalau kita bilang untuk membangun rumah, sementara mereka ini kebutuhan rumah ini terkadang ada yang mendesak. Ditambah lagi keuangan mereka yang kalau bisa dibilang kalau untuk beli properti kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau untuk bangun rumah nih masih visible sih kayaknya. Nah, ini menyikapi fenomena seperti ini nih gimana nih bro? Jadi itulah ya, adanya sebuah bukan sebuah sih, maksudnya adanya yang namanya arsitek atau secara umumnya si perencana. Perencanaan ini bukan hanya sekedar untuk bangunan, tapi perencanaan juga untuk perencanaan keuangan apa segala macam, banyak perencanaan. Nah, kalau kita ke kasus yang ini atau temuan yang dari NTT temuan nih, macam mana ya kita? Tak pernah saya temuan. Kita nih macam apa sih? Auditor, penyidik, auditor. Coba. Nah, jadi mereka memang semangat untuk membangun rumah besar, tinggi. Cuma ada beberapa yang mereka kurang perhatikan. Ya, salah satu itu tadi lah tuh, perencanaan untuk pembangunan rumah. Apa sih yang diperlukan untuk di pembangunan rumah, perencanaannya. Mereka mungkin ya, mereka belum dapat informasi yang tapi kalau informasi sih banyak di sosmed sekarang nih ya. Gambar-gambar rumah atau apa. Nah, mereka mungkin dapat gambar dari internet atau apa,
untuk menyesuaikan kemauan mereka lah ya. Cuma kebanyakan sekarang kan dapat nih kasihkan ke misalnya tukang, bang tolong bangunkan rumah saya kayak gini. Nah kemudian apa yang dilakukan si tukang? Bisa Kan? Dia bilang gitu kan. Apa yang tak bisa? Apa yang tak bisa dengan tukang? Permasalahannya gitu saat dibangun, si tukang nih bingung. Ini tinggi berapa? Lebar jendela berapa? Luasan masuk enggak dengan luasan tanah yang punya si owner nih? Ini septic letak di mana? Letak di mana? Di dalam ke di luar, ke di atas, ya kan? Dari situ. Nah, makanya dari itu pentingnya sebuah perencanaan untuk bangunan. Maksudnya untuk si Gen Z tadi itu membangun rumah. Ya tadi itulah. Dari perencanaan itu kan nanti kan bisa menghasilkan gambar fasad, bentuk bangun seperti apa, denahnya seperti apa, ruangannya. Karena dalam suatu bangunan itu kebutuhan ruang tuh juga sangat penting. Gitu loh. Nah, bukaan rumah itu biar hemat energi, efisien, udaranya berganti segala macam lah kan. Nah, itulah pentingnya sebuah perencanaan. Oke, ya. Jadi ini kalau kita bilang middle class ya, kalau mau bangun rumah jangan budgetnya cuma ready aja, gitu ya. Benar. Tapi juga ilmu seputar perencanaan tentang pembangunan itu harus dikuasai. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau saya punya budget, katakanlah cukup untuk ngebangun nih, bisa nggak saya ujuk-ujuk kayak tadi, hire tukang, kasih gambar, terus saya pakai pola saya sendiri, gambar rangka dan semua. Oh ini gampang, ini besinya isinya sekian, tiang yang ini besi ya. Itu solutif nggak kalau kayak gitu? Bisa sih bisa, solutif. Cuma intinya kan bagaimana kita biar mengefisiensi budget yang ada si Gen Z punya nih. Ya syukur-syukur kalau ada kelebihan budget kan bisa kita tabung. Nah tadi itu, jadi selain gambar nanti bakalan ada muncul namanya rencana anggaran biaya RAB. Nah itu fungsinya tadi untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dari material yang digunakan, upah tukang itu kan. Nah disitulah di RAB itu. Jadi budget yang dikeluarkan nih sesuai. Dan setelah budget dikeluarkan sesuai, kemudian nanti pengaplikasiannya nih betul nggak nih dengan RAB nih, sesuai dengan RAB nih, sesuai dengan gambar nih. Nah, tinggal ya itu tadi kita mengawasinya, si pemilik rumah, kalau bisa si arsiteknya pun dilibatkan untuk mengawasi pembangunannya. Tapi bro, stigma nih bro. Ya, gimana tuh? Stigma nih ya. Alah, ngapalah pakai arsitek, cuma gambar bah, aku bisa buang duit mahal-mahal. Nah ini benar ya nih, pakai arsitek tuh buang duit. Cuman ya apa sebenarnya sih kalau buang duit sih tidak gak bro, cuma karena tadi lah tuh mungkin mindset orang-orang nih masih belum kebuka ya pak mindsetnya. Kalau di luaran tuh gambar arsitek itu sangat diperlukan sekali. Salah satunya pada saat kita misalnya nih kita bangun rumah, kita mau ngerehab suatu saat, atau misal ada kerusakan pada misalnya pada instalasi listrik atau instalasi air, atau membetulkan menambah pondasi apa segala macam, dari gambar yang ada itu bisa kita tahu letak-letaknya di mana. Bisa di track ya? Bisa di track. Dan kemudian untuk perizinan, sekarang kan kalau dulu namanya IMB ya, kalau sekarang apa sih namanya? Apa masih IMB atau apa? Masih Indonesia Mencari Bakat. Betul sekali. Nah, itu IMB kan diperlukan season 8 sekarang. Saya kurang ngikuti IMB itu. Ya. Saya kan ngikuti cuma mengikuti hidup Anda saya Lanjut. Jadi untuk izin membangun itu perlu gambar itu sendiri. Nah, itulah beberapa pentingnya gambar, dan masih lagi banyak keperluan yang lain juga sih. Lagian kalau
misalnya kita pakai arsitek nih, ya kan? Itu kan pasti udah lengkap sama gambar struktur tadi, RAB, Ya, pastinya. ya kan? Jadi tuh ada data exchange gitu, pertukaran data antara si arsitek dan juga misalnya petugas di lapangan, gitu ya? Iya. Oke. Petugas lapangan nih, dan artinya apa dulu nih? Petugas di lapangan tuh seperti mandornya, Oh, iya. gitu kan, Oke, tukangnya, gitu kan, ada pertukaran data. Data Iya. itu kan ini loh data RAB-nya, ini loh data strukturnya, itu kan bisa dimanfaatkan lah. Iya. Nah, seberapa efisien ketika kita menggunakan jasa arsitek, gitu ya, arsitek dan sipilnya, termasuk ya sudah ya perencanaannya lengkap lah nih ya, dan seberapa efektif kalau kita tidak menggunakan arsitek gitu. Maksudnya lebih win yang mana gitu untuk soal budgeting gitu. Tetap yang pasti menggunakan jasa arsitek sama jasa pengawasan. Karena di situ semuanya termanage. Bahannya, terus upah kerjanya, waktu pengerjaannya. Terkecuali ada kendala-kendala yang di luar dari kendali manusia lah ya, seperti alam, faktor alam atau apa. Nah itu bisa jadi jangka waktu kerjanya bisa mundur karena tadi itu kan ada beberapa faktor. Nah kalau tidak menggunakan jasa-jasa ini, bisa jadi budgetnya yang keluarnya nih bisa jadi lebih Over budget ya? over budget bisa jadinya. Karena tadi itu, karena semula ekspektasi kita segini biayanya, tiba-tiba oh ada yang kurang nih segini jadi biayanya. Jadinya Sering tuh kejadian? kalau yang tidak menggunakan saya itu sering kejadian. Nah, beda cerita kalau misalnya udah menggunakan jasa arsitek, pengawas apa segala macam, si ownernya ada ide lain. Nah itu beda ceritanya ya. Itu bisa dikondisikan dalam artian ya penambahan lagi jadwal dan material dan upah tukang yang diperlukan. Tapi tetap itu bisa termanage. Kalau menentukan anggaran itu kayak gimana sih bro? Kalau misalnya kita mau bangun rumah itu, maksudnya semua aspek yang harus dimasukkan ke dalam situ tuh apa sih gitu? Kalau ya untuk anggaran paling biaya apa sih, material, kemudian koefisien tukang, jasa tukang, kemudian sementara itu dulu lah, maksudnya jadi ikan yang penting kan dua dulu ini yang diperlukan nih. Kalau masalah keuntungan si arsitek atau si pelaksana sih itu off the record lah ya. Itu pandai-pandai yang si pembuat anggaran lah kan. Nah, jadi kalau untuk yang isi yang paling utama di RAB ya dua itu, harga material sama tukang. Jadi pembangunan tuh bisa lebih efisien gitu ya. Iya, iya. Nah, gini juga nih, mereka kan tadi kan terkendala sama kadang kurangnya waktu juga gitu kan, kurangnya waktu, mereka sibuk kerja gitu kan, ngasilin duit, ngasilin gaji, kemudian uangnya mereka kayaknya gua mau bangun ini nih, aku nak bangun rumah nih gitu kan, tapi kendala mereka kurangnya waktu gitu kan. Nah kalau pengawasan di lapangan gitu, kalau misalnya kita ndak pakai kalau di sini bilangnya bisa kontraktor gitu ya. Ya, kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana gitu ya. Kontraktor pelaksana. Itu seberapa efisien kalau kita nggak pakai kontraktor atau pakai kontraktor? Perbandingannya tuh sejauh apa sih? Perbandingan ya sangat jauh. Karena gini, semisal kita tidak pakai jasa kontraktor, anggaplah kita cuma pakai jasa tukang nih. Tukang ini kan ada dua cara pembayarannya. Satu gaji harian, yang kedua borongan. Nah, kalau harian ini kok tak diawasi, mereka bakalan kerjanya tidak tepat waktu. Nah ini nih, jam 7 datang ngopi lo, Ngopi ninting lo, ngasal ke gaji lo, jam 9 baru mulai kerja, jam 10 makan kue lo. makan kue lo. Kayak gitu, dilemanya kayak gitu. Yeah. Kalau yang borongan, dia nih
kerja yang penting cepat selesai. Masalah nih besi kurang, besi apa, mau ini dia apa nomor kesekian lah. Jadi matriksnya itu kalau tukang harian kita tuh cenderung akan rugi di waktu, Ya, ya kan? Kecenderungannya konteksnya kalau misal tidak diawasi ya. ya kalau tidak diawasi gitu ya, kecenderungan rugi di waktu. Ya. Ini disclaimer kalau dia nggak diawasi ya. Ya. Nah kalau tukang yang borongan ini ya konteksnya kecenderungannya rugi di material, Ya. material hasil bangunannya, kualitas ya, mutu kualitas. Nah, kalau yang tadi harian juga rugi di waktu, termasuk juga otomatis rugi di biaya karena kita harus bayar dia, meng-hire dia lebih kan. Misalnya ekspektasi kita ini seminggu selesai nih, tiba-tiba dengan tadi gaya kerja seperti itu, lupa 2 minggu baru bisa selesai. Nah masuk nih sekarang kontraktor. Faedah di situ apa untuk mengatasi dua ini nih? Kalau si kontraktor masuk nih, jadi si kontraktor kan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya nih. Dia memanage orang agar pekerjanya nih bisa kerja sesuai dengan tadi itu gambar yang ada, RAB, dan yang paling penting kemauan si owner. Nah, maunya rumah seperti apa bisa terwujud dengan adanya tadi itu kontraktor di manage ya. Dia otomatis si kontraktor ini tetap dia pasti turun ke lapangan dan harus memanage pekerja-pekerjanya agar pekerjaan tepat waktu, tidak boros bahan, tidak apa, pokoknya tidak kerja asal-asalan lah. Nah itu kalau kita menggunakan jasa kontraktor. Dan yang paling penting pastikan dia pengen dapat repeat order lagi, entah dari si owner, entah dari kawan-kawan si owner. Itu sih rekomendasi kan. Si anak nih si Ipan nih kerja nih, masya Allah, ini mereng. Aduh mereng. Masya Allah kerja bagus nih. Jadi kan dapat repeat order dari ya. Nah sekarang ini banyak kan nih bro, saya dengar-dengar nih rumor banyak kontraktor culas boy, ya kan, duit dapat kerjaan lari. Nah gimana nih? Ini kan yang tadi nih balik lagi ke kasusnya apa namanya middle class ya. Middle class itu kan ada duit tak ada ilmu, gitu kan, mau bangun rumah gitu kan. Nah kalau ketemu sama pemborong yang kayak gini kan, habis mereka dikerjain kan. Iya sih. Nah jadi solusinya gimana nih biar si Gen Z ini atau middle class ini ketika membangun rumah ketemu sama tim yang tepat gitu loh, gimana? Adakah ciri-cirinya gitu loh? Atau apa yang bisa di-spill kalau biasanya? Intinya sih kalau misalnya yang paling utama tetap pasti si owner pasti nanya udah ngerjain apa ya nih bang? Pengalamannya apa? Kalau dia ketemu sama ibu-ibu? Itu yang udah kerjakan apa nih bu? itu agak susah tuh. Oke, track record yang pertama. Tanya track record. Udah pernah ngerjain apa aja, hasil kerjaan seperti apa. Terus paling tidak rekomendasi. Misalnya nih ente. Duh, ada yang enggak saya bukan ente. Tapi ya, ente ini saya Topik. Oh, Topik. Enggak, misalnya Topik. Oh, ya. Ente boleh gak ente? Saya bingung nih. Bingung jadi nih. Ya, siapa nih? Oke. Misalnya ente. Ente nih, ente. Jadi misalnya inilah si kameramen lah nih. Misalnya si kameramen kan. Saya nanya ke ada rekomendasi untuk apa kontraktor yang amanan nggak, yang bagus tak? Jawab kameramen, ada nggak? dia bilang ada ini ya ketemu dulu lah, diskusi loh segala macam ya. Dari situ kan kita bisa lihat gelagat-gelagatnya. Terpercaya apa enggak gitu lah. Kalau dia jalan ngendap-ngendap berarti tak benar. Berarti tak benar, tapi tergantung nggak. Oh iya. Saya tak mau main fisik sebenarnya nih, tapi karena kadang saya bermain fisik jadi betul juga saya kan. Iya. Oke, track record, kemudian gelagatnya. Terus ada lagi? Itu sih yang penting. Yang penting rekomendasi dari kita ini kan nanya bukan sembarang orang. Yang kita tanya ini ibaratkan kawan yang betul-betul yang udah kita percaya intinya kan. Nggak mungkin kita nanya misalnya
misal Mbak di belakang tuh, Mbak ada kenal kontraktor enggak kan? Kita enggak kenal Mbak itu siapa, kita nanya dia kan. Tiba-tiba Kan dapat mungkin. nomornya. Kan? Itu modus namanya. Modus operandi kan. Oke ya. Ya. Jadi gitu ya. Yang penting dari semuanya itu adalah track record sama apa namanya recommended kan? Ya. Pernah direkomendasikan Ya, pernah direkomendasikan. sama orang-orang gitu kan? Ya, paling enggak direkomendasikan sama si arsitek. Biasanya si arsitek banyak kenal-kenal dengan si kontraktor atau pelaksana yang dipercaya. Seperti itu biasanya sih. Kasus banyak nggak sih di lapangan? Kasus siapa dulu nih? Itu kontraktor nakal. Ya lumayan banyak juga sih. Cuma ya banyak faktor sebenarnya sih. Bukan nggak, ya itu beda-beda adalah beda-beda orang lah. Kalau saya nak bicarakan susah agak. Iya kan? Saya takut salah ngomong gitu kan. Jadi saya bilang kalau kasus sih banyak sebenarnya kasus, cuma itu tadi itu kita lihat beberapa faktornya sih sebenarnya. Ada yang kontraktor yang gitu setengah pekerjaan modalnya habis gitu dan nagih duit yang si ownernya tak ada. Nah, jadi Banyak ya. sama-sama tidak saling menguntungkan gitu atau dalam pekerjaan. Salah satu faktor yang membuat itu sih ibaratnya tanda ya kita bisa nyalakan si kontraktor, ya kan? Ibaratnya tuh Kadang salah budak ganda. kadang salah gak sih owner ini kadang gitu kan, mau gak rumah cepat selesai bagus, dia akan ditagih lama aku duitnya. Iya kan? Kok curhat. Nah, Oke. Gitu Oke. Tadi itu menarik nih ya. Kalau kita pakai misalnya jasa arsitek dan timnya lah lengkap lah ya, all in dari hulu ke hilirnya ya. Dari arsitekturnya, dari arsiteknya, kemudian dari apa namanya? Sipilnya, kemudian kalau kita pakai kontraktornya itu kita itu sebenarnya menjaga efisiensi biaya, waktu, ya, tenaga. ya, Ya kan? Tiga ini yang utama kan. kualitas. Ya, Dan kualitas juga, meningkatkan mutu. ya. Merendahkan diri, meningkatkan mutu. Oke. Nah, ada yang satu lagi nih yang kadang luput dari perhatian tuh. Kadang kalau kita misalnya tuh meng-hire arsitek gitu ya, dan timnya tadi itulah ya. Itu kan sebenarnya juga udah sepaket kadang sama izin ya kan. Nah, ini kan kadang juga ribet ya kalau kita ngurus izin sendiri ya. Nah, biasanya kan ada nggak sih dari tim kayak konsultan gitu langsung, oh ini saya satu paket sama izin. Ada, dan di sini Pontianak lumayan banyak yang seperti itu. Jadi mereka langsung mencakup untuk perizinan IMB lah tadi itu kan. Ada. Dan lumayan banyak di Pontianak ini. Dan untuk perizinan itu kan memerlukan gambar itu ya? Iya, gambar kerja, terus situasi di lapangan seperti apa. Situasi di lapangan ini maksudnya? Kita tuangkan dalam bentuk gambar. Misalnya ada sebidang tanah, ada owner mau bikin rumah di sebidang tanah, misalnya dalam gang ini misalnya kan. Nah, nanti kita bikinkan set plan ini, situasi yang ada terkini di lokasi yang akan dibangun. Kanan kirinya ada bangunan kendak, masuk dari jalan besar atau misalnya berapa meter atau segala macam. Nah, itu nanti dituangkan di dalam gambar, namanya situasi atau set plan. Kalau aman nanti situasi aman bos. Itu Roger. Masya Allah. Oke. Nah, kita masuk ke perencanaan anggaran dan biaya. Perencanaan anggaran dan biaya ya. Atau yang biasa disingkat RAB ya. Nah, ngitung RAB ini rumit gak sih? Enggak sih sebenarnya. Jadi kalau RAB itu kita, alhamdulillah pemerintah kita udah menyediakan apa sih, platform. Biaya apa namanya tuh SNI, satuan harga satuan namanya, harga satuan yang ada di pasaran. Nah, dan kita sebagai arsitek harus mengikuti standar acuan itu ya? Iya, standar acuan itu untuk
harganya sendiri. Misal di kota Pontianak, ada acuannya sendiri harganya? Ada, pasti ada. Oke, beda sama di Jawa? Iya, beda. Masing-masing wilayah beda-beda, kota atau kabupaten pasti beda. Oh gitu. Iya. Pontianak ke Kuburaya aja udah beda gitu? Beda. Acuan harganya? Beda. Kuburaya itu kan mencakup lokasinya ada yang berbatasan dengan Pontianak sendiri lah ya. Ada yang pulau-pulau sendiri kan. Nah, itu kan mob-demobnya atau mobilitas untuk ngirim bahan kan pasti memerlukan dana. Nah, itu nanti ada dimasukkan ke dalam harga satuan. Jadi dan itu mempengaruhi harga RAB. Pasti. Oke. Pasti. Nah, lanjut. Kemudian nanti ada tabel untuk kita bikin harga satuannya. Harga satuan tukang sama bahan. Itu masing-masing udah ada di koefisiennya sendiri. Cepet itu. Memang apa-apa kayaknya. Oke. Lanjut. Jadi itu tadi sampai mana tadi ya? Entah. Sampai tabel untuk itu ya, harga satuan ya. Nah, setelah nanti itu kita isi yang udah tersedia, dapatlah harga satuan per meternya. Misalnya untuk pekerjaan dinding, harga pekerjaan pemasangan dinding batako misalnya per meter perseginya, misalnya harganya sekian. Nah, tinggal kita input ke dalam tabel RAB. Jadi ada beberapa tabel yang kita yang tersedia dan harus kita isi gitu loh. Kebutuhannya pun masing-masing harga satuan itu beda. Misalnya kita menggunakan bata yang ukuran standar atau bata yang ukuran custom, itu beda. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi dari luasan bata, tinggi bata, lebar bata ada yang beda. Bisa melenceng nggak? Melenceng dalam artian apa dulu nih? Gini. Rasio kan itu kan satuan harga ini kan pasti kan di lapangan kan pasti ada selisih lah, ada margin gitu kan, ada margin selisih berapa gitu kan. Keumuman marginnya berapa sama harga real? Mungkin sekitar 10 sampai 15% ya. 10 sampai 15% kurang lebih ya. Bisa kurang bisa lebih. Bisa kurang gitu bisa ya. lebih. Bisa kurang bisa lebih gitu ya. Nah, ini bayangkan kalau kita nggak pakai RAB. Ya. Marginnya biasanya pernah nggak nemu kasus kayak gini? Nggak pakai RAB gitu kan. Marginnya errornya berapa gitu? Kalau nggak pakai jarang sih saya, maksudnya kalau saya kan cerita kawan lah. Cerita kawan, aku bangun rumah budget aku sekian, perencanaan sekian. Pasti ada lah, pasti melesetnya pasti ada. Jadi ya paling kita hanya bisa menasihati lah kalau misalnya ketemu kawan kayak gitu. Makanya boy, pakai jasa arsitek boy, dia bisa dihitungan sekali. Itu sekali 2 kali bayar. Konsultasi pertama gratis, konsultasi kedua kan udah beda dah. Kok jadi ngeri. Nah, kalau biasanya nih, ini sering ditemukan nih kan. Kalau biasa kan, kadang kalau kita nggak pakai pemborong lah misalnya kan. Kalau kita Pemborongnya siapa? Dasar kamu pemborong. Kamu tukang borong. Oke. Jasa kontraktor. Ya, jasa kontraktor gitu ya. Okay. Maklum lah ya. Oke. Jasa kontraktor ini kan. Ibaratkan saya yang punya uang gitu ya. Saya punya uang mau bangun rumah, saya langsung ke tukang gitu kan. Kadang bisa gitu kan. Oh, bisa gitu. Ini kan ada chance gitu ya, ada peluang untuk kesalahan teknis ya. Iya kan, benar. Melakukan kesalahan teknis gitu kan. Seberapa kecil kemungkinan kalau kita menggunakan jasa kontraktor itu untuk meminimalisir kesalahan teknis gitu. Jadi gini, kalau si kontraktor dia kan pasti udah mengenal para pekerjanya. Paling tidak kepala tukangnya, si kontraktornya udah mengenal dan punya ikatan khusus lah. Jadi untuk berkomunikasi pun udah enak lah kan. Nah, kalau misalnya
dari si owner yang punya rumah langsung ke tukang, mungkin misalnya nih, karena ada beberapa bahasa yang terkadang di lapangan beda, di tenis beda. Yang si ownernya bilang ini, yang tanggapan si tukang nih nyangkanya ini. Contoh salah satu misalnya orang banyak bilang slop nih termasuk balok. Memang betul sih, cuma bahasa tenisnya kan slop di bawah, kalau balok tuh rata-rata tuh di atas. Nah, bahasa-bahasa yang itu tuh yang terkadang orang salah paham. Yang bisa salah persepsi jadinya. Ya seperti itu paling untuk di lapangan. Oke. Jadi kesalahan teknis itu kan biasanya muncul dari kadang satu komunikasi yang bukan juga keliru gitu ya, tapi komunikasi yang tidak efisien tadi ya, selop dibilang. Sendal jepit gitu kan. Padahal selop, bukan sendal jepit. Selop, betul. Ya kan? Selop dibilang kolop gitu. Selop aja, boy. Selop kali. Selop itu ya. Salah ya berarti ya. Selop kali, boy. Oke. Jadi kesalahan teknis itu sebenarnya bisa sih diminimalisir, tapi kalau kita misalnya menggunakan jasa kontraktor itu lebih efisien untuk meminimalisir kesalahan teknis ya. Betul. Intinya gitu. Intinya seperti itu. Nah, keuntungan yang lain lagi nih ya, kita kan yang namanya manusia kan desain kan suka bebas nih. Mau ketemu referensi hari ini gitu kan, ketemu referensi, ini kayaknya bagus nih. Besok ketemu referensi yang lain beda lagi referensinya kan. Jadi saking FOMO-nya mau pengen bangun rumah, aduh duitnya ada tapi gregetan, gimana nih caranya gitu kan. Atau kadang tuh main terabas-terabas gitu, main terabas-terabas. Comot-comot masuk-masuk, ujung-ujungnya apa gitu kan. Desain itu yang tadinya ekspektasinya mau estetik gitu kan. Tapi karena comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, jadinya malah kayak tambal sulam gitu rumahnya kan. Nah, macam rumah saya. Kok curhat. Kayaknya, ini salah satu nih kasus nih. Rupanya, Anda sendiri rupanya. Tambal sulam kayak rumah saya, apa? Nah, jadi gimana seorang arsitek itu mensikapi fenomena kayak gini nih? Nah, jadi itulah fungsinya si arsitek. Selain dia mengakomodasi maunya si pemilik rumah nih seperti apa, dia harus bisa nih, maksudnya kalau baiknya masukkan ini comot seperti ini, buruknya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa mengolah apa yang dipengenkan si owner dengan visualisasi yang ada, itu lebih bagus kalau menurut saya sih. Banyakannya saya ini ya. Padahal saya nunggu lagi nih. Oke. Itulah maksudnya secara garis besar fungsi arsitek itu menampung idenya si owner dan mengaplikasikannya dengan gambar, mewujudkan dengan gambar. Dari situ nanti si pemilik rumah atau si owner ini bisa nengok, kayak tak masuk ya bang ya, misalnya nih kayaknya ini harus harus dibuang lah. Nah, si arsitek nanti yang ngasih masukannya, ya bu kalau misalnya gini, atau pak ini misalnya gini gitu lah. Jadi si arsiteknya harus menuangkan itu ke dalam bentuk visualisasi atau gambar lah tadi itu, biar bisa kelihatan nih, ternyata kayak gini nih setelah jadi nih, kayaknya kurang lah ya. Alah, arsitek cuman gambar-gambar ya bang. Itu cuman itu. Cuman gambar ya bang, gampang. Sama gak kayak? Kok gampang lah? Sama gak bah kayak macam moto tinggal cek gitu lah kan? Padahal nggak tahu nih orang belajar fotografi sakit gak pala dia, ngambil angle yang pas segala macam kan biar enak dipandang ya. Sama gak arsitek? Itu gak modelnya. Dia arsitek nih kebanyakan menong ya gak? Cian. Kayak saya lah contohnya kalau misalnya desain tuh kadang temenong loh nih, orang kira ngapa tak ada kerja ngapa sia nih, padahal lagi ngayal nih nak bikin bentuk ini seperti apa, nak mandu-mandankan bentuk seperti apa gitu kan.
Tapi ada gak yang nggak kayak kelihatan mengayal gitu, Bang? Tiba-tiba gila. Tiba-tiba bim salim ting jadi itu gambar iya, itu kan. Rupa dia via WA masuk, boy tolong bantu gambarkan boy. Rupa link dia banyak kan. link dia Si banyak. kawan-kawan arsiteknya kan. Oke. gitu. Jadi itulah ya sekelumit kisah gitu ya. Iya. Gimana kita itu merencanakan bangunan itu bukan sekedar hanya modal comot, modal info Betul. dari orang sana sini gitu ya. Tapi betul. merencanakan rumah ini kayak apa ya? Kayak kita nyari jodoh gitu. Iya. Kita seleksi. Karena gini, sorry saya potong. Karena gini, Nggak kita nih tiap ini boleh. Oke. Jadi karena gini, kita kan membangun rumah dan untuk tinggal di rumah itu bukan dalam waktu 1 atau berapa hari. Kalau bisa kan selamanya kita tinggal situ, ya kan. Kalaupun bosan, ada dananya ngerehab pengen rumah ya silakanlah. Tapi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Yes. Makanya pentingnya perencanaan itu biar bisa mengakomodir kemauan si pemilik rumah. Biar dia betah di rumah, balik misalnya habis balik kerja tuh ke rumah dah enak pikirannya, ndak stres lagi apa segala macam. Salah satunya itu bisa main dengan anak, bisa bercengkrama dengan keluarga, istri apa segala macam di rumah itu. Iya. Nah, itu istri tetangga. negor iya. Boleh kan? Boleh. Nggak masalah kan? Enggak masalah. Iya. Jadi rumah itu merencanakannya sangat penting. Ya. Jadi ibarat kata bahasa Inggris tuh, when the sky in the morning, the limit is only one thing forgettable and memory. Yes. Kadang tuh kan, in the end it doesn't even matter. Oke. Oke. Nothing else matter. Nothing else matter. Understand, man? Oke. Oke. Bro Ivan. Yep. Thank you ya. Sip. Ngobrol-ngobrol kita yang tak berfaedah ini. Sian memang tak ada minum kopi gitu. Oh ini Minum loh kita. Kopinya enak banget. Ini kopinya. Ini dari mana nih kopi dari ini, Bang? mana? Saya yang nanya. Ini kopi dari mana? Ini kopi dari mana nih? Ini kita sekarang ada di namanya coffee shop Puring. Puring itu ada di Jalan Pancasila, Gang Nur 3. Tapi ini sedotannya tak bisa nih bang. Abang nyedotnya mana bang? Coba abang nyedotnya. Aduh lucu gak bang nih bunyinya? Stand up ke bang? Saya mantan komedo. Pantasan bang. Nah di sini jadi ada kopi Arabica. Mix pun ada, mix Arabica. Jadi yang saya promosi. Pengopi lah bang nih. Alhamdulillah, karena kalau tak ngopi ini sedang nggak bang? Namanya kita ngambang nih, kata orang bilang butuh kopi kan. Iya. Abang nak kopi gini? Saya minum boleh lah? Boleh. Saya Bismillah. minum. Nanti bang jalan bang. Bismillah.